Desain manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya, teman-teman, dalam video kali ini ya, ini kita segmen kedua ya dari video yang sebelum ini. Kalau yang sebelum ini ya basicnya adalah kami ngasih solusi untuk teman-teman ya, yang terutama yang perempuan dan siapapun yang terkait dengan perempuan untuk diberikan kesempatan bertumbuh melalui permata hati. Nah, kalau video kali ini kami akan bicara tentang hal-hal yang sifatnya konseptual, cuman berbasis kepada real case, yaitu pengalaman kami sendiri dan juga pengalaman mungkin dari curhatan orang yang kita berikan solusi gitu loh. Nah, jadi saya tidak tahu judulnya nanti video ini diberi judul apa ya, sama seperti sebelumnya, karena kita tidak menyepakati judulnya dan kami tidak membuat konsep. Jadi dari awal kami itu video ini tadi dibikin tuh nggak ada skripnya. Jadi betul-betul tadi istri saya nanya, nanti mau ditanya-tanya apa? Saya mulai aja gitu. Nah, karena saya sudah sangat terbiasa sekali untuk melakukan itu. Jadi hampir semua video saya itu tanpa skrip, tanpa konsep. Jadi intinya gini, salah satu yang paling menakutkan untuk dijalani adalah pernikahan. Karena apa? Karena salah satu kesalahan terbesar itu kalau kita salah memilih orang untuk kita nikahin. Serius, itu karena penderitaannya tuh akan panjang. Anda tahu bahwa orang yang paling bisa menyakiti kita adalah orang yang berada di ring satunya kita. Ketika Anda dipukul dari belakang, sangat keras dan mungkin Anda terluka, apakah sakit? Sakit, tapi lebih sakit kalau Anda tahu siapa pelakunya. Ternyata pelakunya misalnya orang terdekat. Itu lebih menyakitkan dibanding orang random asing nggak jelas. Karena ketika dipukul pertama kali oleh orang yang nggak Anda kenal, maka Anda hanya mengalami sakit secara fisik. Tapi kalau pelakunya adalah orang tua Anda sendiri, pelakunya istri Anda sendiri, suami sendiri, maka pukulan itu ada dua. Luka di fisik tadi sakit dan mental yang bisa melukai sangat dalam. Nah, menikah itu artinya orang itu betul-betul sangat dekat. Saya ngomong ke istri saya, di rumah ini banyak benda berbahaya. Ada garpu, pisau, semua benda tajam ada di rumah ini. Makanya saya sampai ngomong gini, orang yang paling bisa mudah membunuh saya adalah kamu. Dan orang yang bisa membunuh kamu itu adalah saya. Maksudnya adalah, bisa kebayang kalau orang menikah itu salah orang gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya, saya prologin dulu kenapa bahasan tentang pernikahan ini penting. Karena banyak orang setelah menikah yang harapannya rezekinya kebuka, yang berharap dia lebih bahagia dari sebelumnya, ternyata jadi penderitaan panjang tanpa akhir. Walaupun bisa diakhiri dengan perceraian. Tapi ya ibaratnya itu kayak udah gelas pecah yang disambung lagi tetap ada bekasnya kan. Nah, jadi bukan berarti apa-apa, tapi untuk teman-teman yang saat ini sedang menikah tapi bermasalah, ada dinamika, kemudian mau menikah takut banget entah perempuan ataupun laki-laki, dan seterusnya, maka tema ini akan sangat relevan buat Anda. Dan apa yang kami lakukan dan apa yang kami rasakan mungkin kita akan obrolin dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang kita lihat dari POV perempuan ya, POV istri saya. Sebenarnya dulu kamu takut menikah nggak sih? Enggak. Nah, ini yang berbeda dari istri saya. Yang dulu saya heran, kok bisa sih keputusan besar menikah itu nggak takut? Saya pikir kan dia orangnya begini begitu. Cuman setelah dibaca pakai talent DNA, ya memang dia tuh gitu. Jadi yang di pikiranmu apa kalau nikah itu? Happy, bahagia. Malah justru saya dulu kepengen banget nikah. Tapi malah belum ketemu jodohnya gitu. Mar. Jadi masa penantian itu menyiksa dulu buat aku tuh.
karena pingin segera nikah. Ya. Tapi alhamdulillah akhirnya nikah juga. Iya, tapi nyatanya ketika kamu menikah 5 tahun pertama nggak bahagia kan? Nah itu. Nah, Lah kamu gimana? Jadi, ternyata yang aku pikirin menikah tuh bahagia kok enggak ya, gitu loh. nah itu jawabannya ada di buku ini. Aku berhak bahagia. Oh iya, istri saya ya. tuh nulis, kamu udah nulis berapa buku ya? 15 buku. 15 ada yang buku, fiksi, tapi ada yang non fiksi, ada yang antologi, Ada yang antologi solo. juga ya. Antologi itu nulis buku bareng-bareng dengan yang lain, kontributor gitu loh. Kalau yang buku kamu tulis sendiri? Nah, 7 apa ya? Ada 7 buku. Jadi kenapa tadi pertanyaannya setelah menikah bahagia nggak? Padahal dulu kan aku ingin banget ingin banget nikah gitu ya. Itu jawabannya seiring berjalannya waktu itu ketemu gitu. Nah, Ya, tadi kan kamu menderita. aku tulis di buku Aku Berhak Bahagia. Ternyata keinginan kita yang sangat tinggi pun itu juga akan menjadi menyakitkan untuk kita ketika kita Nah, yang bikin- ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan kita. Yang bikin kamu menderita dulu tuh jelas kan aku ya. Iyalah. Dia ini Nah, faktor utama. apa yang bikin kamu menderita itu apa? Jadi yang membuat saya kan ingin menikah karena saya dulu yatim piatu ya. Jadi Anak bungsu dia. Nah, jadi saya dulu sudah tidak punya bapak, sudah punya ibu. Saya tinggal di rumah sendirian karena kakak-kakak saya sudah menikah semuanya. Nah, saya berharap dengan menikah, saya menemukan sosok suami yang bisa memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, ya, yang saya butuhkan karena selama ini saya menderita karena itu. Ternyata suami saya adalah Arif RH, orang yang sangat logis, sangat cuek, dan dia tidak peka, ya. Akhirnya di situ penderitaannya terjadi. Dulu ya awal-awal nikah. Jadi saya bayanginnya nikah itu bikin saya lebih bahagia. Tetapi kok setelah menikah malah jadi kayak gini gitu. Ya, kalau saya sebenarnya yang terjadi 5 tahun pertama sudah masuk bahwa memang menikah itu tidak sebahagia itu. Jadi ya kalau Mas Arif dulu waktu sebelum nikah tuh apa yang di pikiran Mas Arif? Kamu kan udah tak ceritain kan bahwa aku tuh dulu pernah pacaran gini-gini sampai kenapa kok nggak ditindaklanjutin sampai menikah kan? Karena buat saya itu nggak ada istilah nyari pacar, nyarinya calon istri. Jadi ketika saya menyatakan cinta kepada seseorang itu di pikiran tuh nggak ada yang ya dipikir nantilah, enggak. Tapi aku nanti akan hidup bareng dia. Aku harus memberikan penghidupan yang layak karena di kepala saya itu tanggung jawab menafkahi itu di laki-laki bukan di perempuan. Jadi itu tuh sudah sedemikian seriusnya karena saya aversif tadi kan, sangat hati-hati sehingga apa? Sehingga kata menikah itu nggak sesepele itu buat saya. Nah, bukan berarti istri Mas Arif menganggap pernikahan sepele. Ya kalau aku jadi perempuan bisa jadi gitu juga karena kan nggak mikir nafkahin. Nah, buat seorang pria itu di kepalanya tuh hanya berpikir dia punya standar hidup, bagaimana ya begini-begini. Tapi yang tidak saya duga adalah ternyata bukan tugas sih. Hal-hal yang melekat dalam fungsi sebagai suami itu bukan hanya menafkahi lahir tadi material. Ternyata kayak memberi perhatian dan sebagainya itu adalah bagian yang tidak saya pahami ketika menikah. Jadi di kepala saya itu tidak ada tuh. Nanti kalau udah menikah, saya perlu begini, begitu, memeluk dia sehari 5 kali, misalkan gitu. Memberikan perhatian. Kita nggak bicara tentang hubungan seks ya, karena itu udah pasti nggak dibahas. Tapi cara kita men-treat istri itu nggak kepikir, karena saya tidak dilahirkan dari bapak yang juga begitu ke ibu. Kan saya nggak dididik untuk begitu. Nah, sehingga ketika saya menikahi dia, di otak saya cuman gimana caranya meningkatkan taraf hidup lebih baik. Jadi otak saya tuh uang kerja, itu aja. Padahal istri saya butuh diajak ngobrol, butuh dipeluk, karena dia bahasanya sentuhan. Nggak ada di kamus daya yang justru saya itu udah kemana-mana keliling Indonesia untuk menunaikan kewajiban saya itu, saya kira itu dia tuh seneng lihat suami itu nggak malas. Kan saya pikirnya kan yang bikin paling jengkel perempuan adalah laki-lakinya malas dan nggak ada daya upaya untuk menafkahi. Ternyata saya sudah begitu, itu tetap bikin dia jengkel. Karena yang dia perlukan juga perhatian.
Nah ini yang jadi masalah adalah saya pulang, udah capek, disuruh memberi perhatian gitu. Itu kan setengah mati. Nah, Dan itu, dulu saya nggak bisa memahami itu. jadi saya nggak memahami perempuan, dan perempuan nggak memahami laki-laki, masalahnya kan di situ. Jadi, kalau ditukar sama aja sih sebetulnya. Jadi kalau saya jadi dia ya kayak gitu juga. Ya kayak sesederhana, coba deh kamu yang cari duit, muter-muter keliling Indonesia. Seminggu di rumah hanya 2 hari. Pulang dini hari. Kira-kira masih ada energi nggak untuk bermesra-mesraan? Nggak ada. Maunya tidur. Nah, itu baru dia pahami setelah dia misalnya ikut training, ikut ngajar, dia bikin materi. Ternyata capek ya. Nah, dia baru sadar. Nah, aku pun akhirnya juga bisa memahami dia gitu loh. Jadi cuma 5 tahun itu loh. Itu lama sekali gitu. Apa yang bikin jadi 5 tahun ya? Ya karena kita belum mengenal talent DNA. Talent DNA belum lama. Enggak, 5 tahun kan kita belum kenal talent DNA tuh. Iya, makanya kalau kita kenal talent DNA lebih awal dulu, mungkin kita lebih cepat nih proses untuk saling memahaminya. Tapi karena dulu kan kita trial and error. Tapi kita padahal aku tuh udah baca buku tamat, baca bukunya John Gray. Nah ini penting sekali untuk memahami bahasa cinta itu. Yang Men from Mars, Women from Venus, itu saya udah tamat. Terus yang Why Women cannot read maps and women apa gitu yang ada tuh. Saya udah tamat baca buku itu. Tapi kan akhirnya kita jadi tahu ilmu aja itu belum cukup. Lupa. Ya, untuk kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi gini, yang seringkali jarang Anda berani tanyakan ke pasangan Anda adalah, kamu bahagia nggak nikah sama aku tuh? Dan itu harus ditanya terus sebetulnya. Jadi aku yakin ketika ditanya, kamu bahagia nggak 5 tahun pertama nikah? Itu jawabannya mungkin ya bahagianya 50-50. Jadi ya memang ada kalanya bahagia karena saya ada seseorang yang menemani saya ya. Karena dulu saya memang yatim piatu, tapi di satu sisi juga menderita gitu. Iya. Bahagianya nggak 100%. Berarti kan nggak 100% gitu. Kan? Nah itu angka yang mungkin bisa jadi bagi Anda, wah menyedihkan juga ya 50%. Jangan salah, di luaran sana ada yang 100% angka itu. Cuma nggak bisa pisah karena faktor-faktor yang Loh, kalau saya nggak ngasih duit cukup ke dia itu tambah 100% kan? Nah, ibaratnya. Nah, banyak yang kayak gitu. Terus, apa? Yang paling sebetulnya kamu lihat aku berubah apa? Ya, jadi lebih care. Care itu gimana? Lebih mendengarkan, aku maunya apa itu didengar. Kalau dulu kan aku udah bilang, aku mau kalau sayang sampai di kota itu ngabarin. Saya tuh bilang ya, tapi enggak gitu. Sampai sana malah Facebookan dulu tuh. Itu yang bikin saya mangkel kan. Ini istrinya kok malah nggak diperhatiin, yang diperhatiin malah fansnya di sosial media gitu kan. Nah, jadi ketika suami saya keluar bahkan hanya di mall aja, misalnya saya nggak ikut, dia ngasih kabar, saya udah sampai di mall kayak gitu. Nah, dulu tuh harapan saya kan seperti itu. Saya sampai di Jakarta, saya sampai di Medan, saya sampai di Surabaya itu ngabarin gitu. Padahal dia sekarang kayak gitu loh. Dia tuh kayak gitu, dia ke mall gitu loh. Aku bilang, nanti kalau udah sampai WA ya. Enggak WA. Lupa. Nah itu, ya kan nggak kayak gitu. Jadi cuman sekarang udah jadi bahan lelucon. Nah, cuman kalau dulu kan ibaratnya saya itu lagi membangun banget ya. Jadi saya buka Facebook, itu tuh bukan Facebookan. Jadi saya tuh kerja. Jadi di sosmed itu saya kerja. Saya menganggap itu sebagai pekerjaan sebagai seorang konten kreator di sosmed. Nah, tapi kan ya terlihat seperti nggak kerja kan? Kok malah Facebookan gitu kan? Karena nah, di situ ini nih faktor pentingnya yang apa dulu saya ngerasa sangat menderita tuh. Apa? Saya tidak dianggap ada gitu. Kayak saya merasa saya tuh nggak ada gitu. Jadi Mas Arief keluar kota udah full nggak inget istrinya waktu di luar kota gitu ya. Pulang pun dia masih ini dengan gadget gitu. Iya. Nah itu yang membuat saya tuh ngerasa makhluk goib di mata dia. Dan saya ceritain. Dan itu sedih banget loh buat para istri. Nah ini banyak tuh yang kayak gitu, curhat kayak gitu. Suaminya tuh hanya mainan. Ketambahan saya kan sebenarnya introvert. Jadi saya tuh tidak terlalu suka untuk berkomunikasi dengan orang berlama-lama ngobrol itu kayak gitu. Nah, saya tuh bilang ke dia, kamu nggak tahu ya bahwa saya pacaran tidak ada yang lebih dari 6 bulan. Karena semuanya ngalamin yang kamu alami 5 tahun pertama itu. Gitu loh. Jadi
artinya aku yang dulu sama yang kamu nikah itu sama. Jadi bukan terus aku dengan mantanku tuh beda perlakuannya. Enggak, podo wae, makanya mereka nggak kuat gitu loh. Jadi ini pacaran kok kayak gini sih gitu loh. Pacaran diperpus gitu loh. Nah, for ini ya, untuk sebagai informasi, saya dan istri saya itu nggak pacaran. Cuman Yaitu guru murid. awalnya itu, kemudian di Facebook kita sering diskusi, bahkan debat. Nah, ya waktu itu sih saya cuma seneng diskusi gitu loh, dan ya sebetulnya jujur aja saya tuh paling suka sama wanita yang bisa ngimbangin saya dalam berpikir. Jadi kasarannya ya, saya nggak suka wanita yang goblok gitu loh. Jadi wanita yang goblok tuh buat saya bikin pegel, bikin capek. Ya, cantik dilihat tapi didengerin omongannya bikin kesel gitu loh. Diajak ngobrol nggak nyambung, itu jujur aja gitu. Jadi makanya dari awal pun dia sudah bertumbuh. Dia bikin novel kan sebelum saya nikah itu udah bikin novel. Jadi yang membuat kamu akhirnya tertarik untuk menerima lamaran Arif RH itu apa gitu loh. Kan saat itu aku belum sekaya sekarang. Dulu Kak, yang penting ada yang mau nikah dengan saya terima. Enggak, Ding. Ya karena saya punya kriteria yang masuk ke dalam. Saya itu bukan orang, kalau saya beda dengan suami saya. Kalau dia mudah jatuh cinta, kalau saya tidak mudah jatuh cinta. Nggak mudah juga. Jadi saya tidak, butuh waktu. sepanjang usia saya tidak pernah pacaran. Ya ini laki-laki satu-satunya ini yang menjadi suami saya yang saya cintai gitu ya. Nah, kenapa diterima ya karena saya melihat ada nilai-nilai yang kriteria yang saya miliki itu ada di suami saya ya. Terus ngelamarnya waktu Ramadan, jadi wah ini kayaknya tanda baik deh. Saya tidak perlu istikharah untuk mengatakan iya, wes udah romantis belum? Dan kalian perlu tahu ya, jadi saya melamar dia tuh, saya masih ingat tuh punya tabungan tuh, itu tahun 2011 kan. Punya tabungan tuh puluhan juta, tapi nggak sampai 40 deh, saya lupa 30 berapa gitu. Tapi untuk tahun 2011, lajang. 2010 itu kita. 2010 ya? Nah, lamanya 2010, Ya, 2010, nikahnya ya. 2011. Itu banyak loh. Anda bisa cek di zaman itu punya tabungan 30 jutaan lebih untuk seorang lajang tuh, itu sudah banyak. Nah, tapi waktu itu kan tetap saya tidak sekaya sekarang gitu. Nah, jadi yang bikin menyedihkan adalah kalau Anda mau tahu banyak tragedi, termasuk saya kecelakaan sebelum menikah itu, saya kecelakaan mobil, gitu, kecelakaan mobil, sehingga setelah prosesi acara nikah, kamu masih ingat nggak? Aku yang bilang uang saya di rekening itu tinggal 500.000, iya kan? Tinggal 500.000-ribunya. Nah itu jadi Anda bisa lihat, mungkin banyak di antara Anda yang saya mau nikah, mau punya nabung dulu gitu loh. Loh saya tuh udah melakukan itu loh. Tapi ada aja akhirnya pada waktu habis menikah, saya tetap nol lagi. Ya 500.000 itu nol lah. Dan saya masih ingat ngajak dia ke Moro yang sekarang udah tutup. Nah ini apa namanya, semacam CFC. Makan di CFC. Supermarket tapi gede gitu. Iya. Mall tapi kecil. Iya, Itu mall yang ada tapi di kecil. Purwokerto ya dulu, karena kami nikah di Purwokerto. Di Purwokerto. Belum ada Rita Supermall kayak sekarang. Tutup kan sekarang untuk Moro. Nah itu ada CFC, California Fried Chicken. Nah itu saya jajanin di situ tuh, istri saya tuh. Terus saya ngomong, uangku sekarang hanya tinggal 500.000, dikurangin untuk beli ini. Itu aku ngomong loh apa adanya. Dari 30 juta tabungan untuk macam-macam sampai akhirnya H plus sekian setelah menikah tuh segitu. Nah, kenapa waktu itu kamu nggak ngomong, aduh gimana gitu. Tapi kamu bilang, apa ya waktu itu? Nggak apa-apa, nanti kita cari lagi. Nah ya itu, nggak apa-apa kita cari lagi. Jadi saat itu tuh, ya ini sisi positifnya istri saya tuh karena dia nggak punya aversif. Coba kalau dia aversif. Positif banget ya. Kalau jadi saya tuh orangnya aversif banget. Aversif tuh penuh kehati-hatian, penuh perkalkulasi. Istri saya tuh kebalikannya. Jadi kebayang kalau dia tuh kayak saya. Wah ini gimana kita makan? Itu pasti gitu kan. Nah, saya waktu itu stres banget itu. Gimana ya? Cuma tinggal 500.000 tuh. Katakanlah perhitungannya kalau dirit-irit hanya bisa untuk sebulan 2 bulan lah. Dia waktu itu punya warung juga, punya usaha catering macam-macam gitu. Nah, jadi kamu nggak khawatir waktu itu?
Enggak lah, karena mungkin bisa makan dari apa Ya. rumah makan saya gitu kan. Iya, nah kayak gitu. Istri saya masakannya enak loh. Promo dia, promo. Tapi Iya. cateringnya udah tutup, udah nggak buka lagi Nggak catering. buka lagi. Jadi cateringnya hanya untuk saya. Ya. Warung Zaki buka hanya untuk Arif Erhan. Jadi waktu itu karena istri saya tuh tidak nge-pressure saya itu ngebantu biar saya nggak terlalu nge-pressure. Gini, saya orang yang nggak perlu Anda salah-salahin. Saya tuh sudah menyalahkan diri sendiri dengan keras. Jadi saya tuh nggak perlu dimarahin bos untuk sadar bahwa saya tuh ada salahnya. Nah sehingga istri saya tuh begitu tuh nggak masalah. Nah yang jadi repot kalau istri saya nih, suaminya tuh orang yang nggak punya responsibility. Karena ada tuh yang suami bahkan nggak punya duit aja nggak ada daya gerak untuk ini. Nah istrinya kalau kebayang kalau modelnya kayak gini nggak jadi. Jadi kadang kalau Anda orang yang daya juangnya lemah, ya pertama ya Anda ikut coaching karena biar muncul tuh inner drive-nya. Yang kedua, cari istri yang bawel, yang galak, yang mana bisa makan kita kayak gini harus begitu. Jadi karena kalau enggak nanti Anda nggak ada tuh dorongan. Kalau ini kan saya yang mikir ini gimana ya? Dan kamu masih ingat nggak? Jadi aku bisa mengembalikan jauh lebih banyak dari apa yang aku punya di awal tuh seberapa bulan ya? Sebulan itu udah balik Sebulan lagi. udah balik, lalu berlipat-lipat tuh hanya butuh waktu 3 bulanan. Itu berlipat-lipat dari yang hilang sebelum nikah itu. Biaya pernikahan kami nggak banyak kok ya? Berapa ya waktu itu? Berapa ya? 5 juta plus Ya, 7 10 juta, jutaan ada lah, 7 10 jutaan. jutaan. 10 jutaan ya. Nggak besar-besar amat kok kita tuh. Hanya untuk di apa ya? Nah ini yang kadang Di rumah, karena kan cuma di rumah, nggak- Yang saya bikin bingung tuh, banyak orang sekarang ngadain upacara pernikahan, Di gedung nggak masalah gedungnya ya. ratusan juta. Dia tuh nggak punya duit sebanyak itu, dibela-belain utang, dibela-belain jual tanah. Jadi mereka nggak sekaya saya saat itu, tapi bikin acara pernikahan yang lebih mewah dari saya. Aku nggak ngerti alasannya apa. Ya biar kelihatan wah. Jadi Gitu ya. apa namanya? Gengsi ya. Mungkin gitu ya. Atau orang tuanya mungkin yang mau ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Padahal kalau di logika ya biaya nikah 200 juta. Itu kalau disimpan, dikasih anaknya aja malah bisa buat DP rumah. Kalau yang mau beli rumah, buat jalan-jalan ke Turki, itu sisa itu. Nggak Bikin tahu. usaha, Bikin mungkin usaha, kalau ya. pengantin baru kan butuh modal ya. Nggak ngerti saya itu cara berpikirnya. Nah intinya, kalau Anda mau lihat orang yang tinggal 500.000 setelah nikah, lalu bounce back ya, jadi hanya hitungan sebulan uangnya pulang, dan lebih dari yang awalnya tadi setelah beberapa bulan, 2-3 bulan, ya ini contohnya. Jadi sayang waktu itu butuh kerasa aman ya. Iya. Laki-laki yang bertanggung jawab kayak Mas Arif itu Belum banyak masalah awal-awal tuh, masih. Iya, ya. butuh rasa aman sehingga bisa berpikir jernih untuk gimana nih cara cari uang lagi gitu ya. Tetapi kalau waktu itu respon saya marah-marah gimana? Mungkin aku lebih terpuruk. Jadi kamu marah-marahin tuh Marah-marah, nyalahin iya, misalnya. tambah ngerasa beban karena kan aku orangnya nggak disalah-salahin aja, itu nyala-nyalain diri sendiri banget. Jadi saya tuh jengkel sama orang yang terlambat. Dan jangan dikira kalau saya terlambat, saya tidak jengkel ke diri saya sendiri. Jadi saya tuh sekeras itu kepada diri saya, makanya orang kayak saya tuh nggak butuh bekerja yang ada bosnya yang ngatur-ngatur saya. Saya tuh lebih keras terhadap diri saya sendiri bahkan daripada orang di luar sana. Nah jadi istri saya tuh kayak ngurangin beban. Harusnya dia berhak loh untuk mengatakan begitu. Gimana sih kamu kok miskin? Ya bisa. Tapi enggak. Nah waktu aku melamar kamu kan kamu nggak nanya tabunganku berapa ya? Enggak. Enggak ya? Iya. Ya berarti kamu gambling dong. Iya itu intuisi aja kayaknya yang jalan. Terus kenapa ada orang bisa salah milih ini orang yang kayaknya gini misalnya? Berarti kalau yang suaminya itu nggak bertanggung jawab itu justru harusnya dimarahin ya? Iya. Misalnya ya nggak punya uang gitu, terus dianya males-malesan, itu harusnya istrinya marahin ya? Dari perspektif aku iya. Karena orang kayak gitu tuh nggak punya kayak aku tadi. Dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh salah. Nah, jadi banyak tuh pria-pria yang memalukan seperti itu kenapa nggak berubah? Istrinya ya lemah. Istrinya lemah untuk mengatakan kebenaran bahwa kamu itu udah melanggar perjanjian pernikahan. Gini, saya nggak masalah laki-laki tidak cari nafkah dan perempuan yang
yang mencari uang. Saya nggak bilang nafkah. Tapi kita nggak bicara agama ya. Ada rumah tangga yang kayak gitu, tapi harus bertukar. Jadi oke, gue yang masak, gue yang ngurus anak, gue yang lu pulang kerja, gue yang mijitin, gue yang ngepel. Itu banyak yang berjalan kayak gitu. Kebanyakan yang bikin kesel kan semuanya istri. Bener gak sih? Mungkin. Cuman ngerokok aja, cuman Gelundang-gelundung mainan nggak HP. ngapa-ngapain, pulang rumah masih berantakan, dan istrinya pulang masih ngurusin anak. Ini itu capek Iya, akhirnya capek kan. akhirnya. Nah, kalau kalian mau tahu ya, kami itu selalu berkesadaran, ini unik ya. Nggak tahu kalau dia mungkin nggak ya. Saya itu selalu punya kesadaran bahwa setiap detik ada potensi kami berpisah. Walaupun perpisahannya itu sebabnya nggak tahu, bisa kematian, bisa hal lain. Walaupun potensinya 0,001%. Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya orang aversif. Karena sadar bahwa sewaktu-waktu bisa berpisah. Makanya saya berusaha untuk gimana ini nggak terjadi kan. Jadi saya tuh memikirkannya justru gitu. Wah, ini kalau nggak hati-hati bisa berpisah nih. Gitu. Tapi istri saya tuh nggak ada cara berpikir gitu. Positif. Positif aja. Ya Positif aja. menyeimbangkan ya. Iya. Dia hati-hati, saya yang positif. Bahkan saya sudah berpikir, nanti kalau aku mati duluan tuh gimana? Kalau kamu mati duluan gimana? Nah itu dia paling nggak suka tuh, ngomongin itu. Jadi kami itu dua orang yang berbeda banget. Nah jadi banyak orang yang nggak tahu, saya dan istri saya tuh benar-benar berbeda loh, bener nggak sih? Ya, dia introvert, saya extrovert. Dia suka jalan-jalan, saya enggak. Terus apa lagi? Banyak. Dia suka ketemu orang, saya nggak terlalu suka banget ketemu orang. Ya. Tapi yang menarik adalah, Mas Ari sukanya kerja sendiri, saya sukanya saya kolaborasi. sukanya bekerja sama. Lah ini saya sudah minta, ayo bikin podcast bareng gitu ya. Udah berapa Udah purnama? berapa purnama ya? Dan ini baru terlaksana, alhamdulillah ya. Iya itu. Jadi, nah yang menarik adalah persoalan dulu awal-awal itu hal sepele. Jadi kami itu dulu ributnya tuh hal-hal yang justru sepele. Jadi gini, kalau suami istri bertengkar karena salah satu berselingkuh, salah satu deketin atau genit ke lawan jenis lain, itu masih masuk akal kan ya. Karena itu hal yang serius. Jadi kami tuh meributkan hal yang nggak penting loh. Jadi dia tuh WA pengen nggak dibales, iya, kayak gitu. itu kan sebenarnya hal yang sepele ya. Tapi kan masalahnya bukan di sepelenya, tapi bagi dia itulah lobangnya dia, lobang batinnya dia, perhatian, simbolik dari perhatian. Dia senangnya tuh jalan-jalan keluar. Lah saya lagi capek pulang kemana-mana, pengennya di kamar aja main game misalnya. Ini tuh ributnya karena kayak hal kayak gitu loh. Tapi memang rumah tangga itu justru ributnya karena hal-hal kecil. Iya. Apalagi hal besar ya. Hal-hal kecil aja bikin ribut, apalagi hal besar. Itu ributnya banget pasti. Iya, jadi tapi saya sudah kasih tahu dia sekarang jangan main-main dengan hal-hal yang buat aku penting kayak game gitu loh. Misalnya nih, dia tiba-tiba ngedelete game saya atau game PlayStation saya dibuang ke sumur atau dibuang ke hutan gitu loh. Itu aku udah bilang ke dia jangan main-main. Walaupun itu barang itu kayak gitu tuh nggak boleh main-main. Karena bagi pria itu mainan itu penting. Kalau dulu kan karena saya nggak tahu ketika Mas Arif mainan gadget, saya marah gitu kan. Iya. Tapi karena saya sekarang sudah paham gitu ya, oh kebutuhan suami saya itu menyendiri, ya kadang main game, kadang nonton anime. Saya jadi mempersilahkan. Nah, kadang-kala ini salah satu penyakitnya perempuan itu ketika dia minta perhatian itu sebenarnya karena dia itu kengangguran. Nah, atau dia iya, tidak iya, punya aktivitas yang menyenangkan dirinya sendiri. istri yang kebanyakan nuntut itu nganggur rata-rata. Nganggur dalam artian Nganggur itu bukan kerja ya, nggak ada kegiatan. nggak ada kegiatan yang bikin kita happy gitu, Iya, nggak yang ada, bikin iya. diri kita happy. Nah dulu mulai saya bisa memahami suami saya ya karena itu self love itu, saya membangun self love saya gitu ya. Itu yang akhirnya ketika saya sudah mencintai diri saya bisa memberikan cinta yang tulus ya, bukan cinta yang Iya. menuntut kepada suami saya. Sama satu hal lagi nih yang mungkin kepikir ya. Jadi kalau saya teman-teman itu, saya Arif Rahutomo atau lebih akrab dipanggil Arif RH. Per saat ini saya sudah menulis sebanyak 5 buku. Saya tidak akan sebutkan satu-satu, yang jelas buku keempat dan kelima saya adalah ini. Ini adalah buku yang keempat dan ini adalah buku yang kelima.
Ketika Anda sudah memiliki 2 buku ini, Anda boleh melupakan buku saya yang 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena 3 buku itu sudah saya sempurnakan ke dalam buku ini. Jadi, buku yang sebelum-sebelumnya anggap aja nggak ada. Banyak yang bertanya kepada saya tentang 2 buku ini, makanya saya buat video ini. Jadi, kalau misalkan Anda punya anggaran satu saja, Anda beli yang mana dulu nih? Saya sarankan kalau Anda belum punya buku saya, Anda beli yang ini. Karena ini adalah basic Anda untuk memahami bagaimana untuk menjalani kehidupan dan memetakan pola-pola di kehidupan di alam semesta. Dan di sini spesifik saya menjelaskan tentang bagaimana cara kerja vibrasi, getaran dalam membentuk realitas kehidupan kita. Nah, tapi ada satu hal yang cukup krusial yang tidak dibahas di sini, walaupun di judulnya sedikit disenggol, yaitu tentang Tuhan. Nah, perihal ketuhanan ini sangat sensitif, sehingga saya perlu memisahkannya ke dalam buku yang berbeda, yaitu pada buku yang kelima. Dari tadi saya tidak menyebutkan judulnya ya. Buku keempat saya judulnya Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Dan buku kelima saya adalah Holistic Life. Ini memang sudah saatnya untuk menyadari keutuhan. Jadi kalau ditanya perbedaannya, pertama ya jelas dari struktur. Buku Kitab Ilmu Vibrasi itu sifatnya struktural, sistematis. Artinya Anda tidak boleh membaca babnya lompat-lompat. Anda harus urut. Oke? Sementara yang buku kelima saya, ini boleh random. Anda bebas memulai dari mana saja. Nah, di sini kita bisa melihat 2 buku ini paradoks. Satu sangat sistematis, yang satu sangat acak. Makanya juga warnanya saya bedakan, ini dominan putih, ini dominan putih, ini dominan hitam. Jadi kayak yin yang gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya bahas di sini, misalnya tentang keuangan, ya, tentang jurus yang terlarang, tentang ketuhanan adalah yang paling pokok, karena ini memang mengajak Anda untuk menyadari keutuhan. Kedua buku ini hanya bisa dipesan melalui istri saya di nomor WhatsApp 085-227-427-995. Saya ulangi, 085-227-427-995. Nanti di bagian akhir video akan saya munculkan nomornya supaya Anda lebih mudah mencatatnya. Dan kalau Anda melihat buku seperti ini ada di marketplace, entah itu hard copy ataupun soft copy, saya pastikan itu adalah bajakan. Tebal buku ini berbeda, yang Kitab Ilmu Vibrasi ini tebalnya 588 halaman dan ini tebalnya 818 halaman. Anda jangan fobia dengan ketebalan buku. Kenapa buku saya tebal? Karena saya membuat hurufnya besar-besar dan spasi antar barisnya longgar, sehingga Anda akan lebih enak membacanya. Karena kendala orang nggak suka baca buku, tulisannya kecil-kecil, rapat-rapat. Apalagi udah umur 40 ke atas, itu menjadi sesuatu yang menyusahkan. Dan saya mengerti itu, makanya saya representasikan dalam pembuatan buku ini. Semoga buku saya memberikan manfaat. Info selengkapnya sekali lagi tentang biayanya berapa dan sebagainya, silakan hubungi nomor WhatsApp yang sudah saya informasikan tadi. Saya Arif RH, selamat menikmati buku saya yang keempat dan kelima. See you. Iya, dulu nggak gitu ya. Jadi gini, banyak wanita tuh ngeluh di sosmed. Tadi barusan di TikTok saya baca. Jadi ingin kembali, ini perempuan yang bikin. Jadi ingin kembali di masa punya duit sendiri, nggak perlu minta-minta kalau mau beli-beli. Rasanya kayak hina banget. Kayak pengemis. Kayak pengemis. Nah ini banyak juga tuh para istri yang ngerasa gitu. Gini, jadi kalau contoh dari orang tuaku dulu kan seolah-olah mulia sekali. Suami itu, uang saya semuanya dipegang istri. Kelihatannya itu dia kasihin semua. Padahal tetap juga dia minta lagi. Kan sebenarnya kalau diminta lagi kan bukan dikasihin, tapi dititipin. Udah gitu ditanya duitnya kemana?
Berarti kan dikontrol. Nah, banyak wanita-wanita itu kayak gitu. Jadi dulu kita pernah kayak gitu juga kan awal-awal tuh. Iya. Jadi dia tuh kalau kamu butuh minta aja. Sementara kan saya dari itu kayak pengemis Kayak banget pengemis gitu. gitu. Apa-apa harus Iya, minta. dan Kan banyak nggak loh yang enak. udah nikah bahkan sampai lebih lama dari kita tuh masih kayak gitu rasanya. Nah, jadi makanya saya tuh memisahkan antara uang yang memang, jadi prinsip saya adalah uang saya itu uang dia. Tapi uang dia. Adapun dia mau beliin apa itu urusan dia. Jadi uang yang ada di saya, walaupun yang pegang saya, itu juga uang dia. Nah, yang jadi masalah Tetapi tetap dikontrol karena Mas Arief lebih pandai mengontrol keuangan gitu. urusan keuangan itu lebih bagusan saya. Karena istri saya itu, yaitu bukan orang yang aversif tadi salah satunya. Jadi untuk urusan kayak gituan tuh saya lebih jago. Cuman, terus gimana dong? Jadi gini ya, saya tuh memisahkan antara uang yang dipakai bersama dengan uang yang buat dia. Jadi kayak, ini penting soalnya. Jadi kayak, nih uang buat kamu setahun, terserah mau buat apa lu habisin. Saya nggak pernah nanya. Kadang tuh ada orang yang nggak ngerti antara uang nafkah dan uang hidup. Iya, uang hidup. Kalau uang nafkah kan memang uang buat istri gitu. Jadi itu Tapi uang kita nggak hidup- cawe-cawe lagi. Uang hidup itu kan untuk hidup satu keluarga. Iya. Nah, itu kadang-kala- dicampur kebanyakan. Kadang-kala dulu saya merasa, Dulu pernah tuh kita. ya suami saya tuh hanya ngasih uang hidup. Iya. Wah, ya udah habis buat makan Karena gitu. kan yang dicontohin gitu di orang tua juga gitu. Semakin membaik tuh ketika akhirnya Mas Arief tuh sadar, oh ya istri saya tuh butuh uang nafkah. Entah itu Enggak. buat ke salon. Definisi nafkahnya itu berubah. Nafkahnya itu untuk istri, terserah dia mau buat Nafkah apa. itu gitu. bukan yang uang hidup itu. Iya. Kan dulu nggak paham nafkah itu Nah, intinya. itu banyak suami-suami tuh nggak paham ini gitu kan. Jadi sekarang tuh misalnya dia pegang, aku kasih uang yang setahun. Ya terserah, bodo amat. Dan saya nggak pernah tahu dia tuh duitnya ada atau tidak. Itu aku kasih setahun. Tiap bulan aku ngasih dia uang yang untuk dia kelola untuk hidup. Yang aku makan juga dari situ. Ini di luar kalau misalkan dia beli pulsa, itu aku yang beliin. Dia keluar, dan kalau kita keluar nih ke mall, yang bayar tetap aku. Nggak pakai duit yang aku kasih tadi buat hidup. Karena itu beda lagi. Nah, yang sering jadi bikin masalah tuh kayak bapak saya dulu. Ketika keluar, ya kamu yang bayar kan udah tak kasih. Nah, itu tuh. Nah, itu sekali lagi yang kami terapkan. Jadi, sehingga dia pun ngerasa bebas aja menggunakan uang. Dia bebas aja. Walaupun udah aku bebasin, dia masih tetap nanya, aku boleh beli ini. Ya terserah itu uangmu, tetap aku gitu. Cuman dia nanya itu kan sebenarnya bagus karena artinya gini, memang karena aku bilang ke istriku, pokoknya kalau ada apa-apa terkait keuangan, kamu bilang ke aku karena takutnya dia kena penipuan gitu loh. Karena pernah dia mau beli apa gitu, nggak koordinasi, ternyata itu dilalah penipu. Karena istri saya kan orangnya sangat lost banget ya, jadi aku takut kepolosan dia tuh ketemu orang yang salah. Jadi bukan aku ngontrol, cuman ada investasi atau apa, kamu ngomong aku dulu deh gitu. Berarti udah nggak terlalu oke. Dulu bikin kesel juga kan itu. Iya. Nah tapi masalahnya adalah kalau uangnya nggak ada. Nah itu. Mau gimana mau dibagi antara uang hidup, uang kamu buat happy-happy, itu gimana dong? Ya mungkin seadanya, seminimal mungkin Berarti lah. kesepakatan yang penting ya? Iya, misalnya hanya ada uang 1 juta, ya 50.000 lah nggak apa-apa gitu tuh. Untuk istrinya itu bebas buat beli apa kayak gitu, beli cilok atau beli bakso gitu ya. Yang penting itu tidak ditanyain gitu. Yang kadang bikin para istri itu jadi jengkel itu kan sudah dikasih kayaknya Dikasihnya sedikit. kayaknya dikasih, tetapi ditanyain Oh, iya, gitu, iya. ditanyain. Kok sudah habis? Lah itu tuh jengkel banget tuh. para Akhirnya istri istrinya itu. nimpalin. Ya gimana nggak habis, cuma sedikit. Nah ketika istrinya bilang gitu, suaminya emosi. naik. Kamu Akhirnya- nggak bersyukur ya? Ya itu. Akhirnya kan banyak meme-meme tuh. Tuh kasih aja uang 200.000 buat 1 minggu. Suruh suaminya yang belanja minyak, sayur, lauk dan sebagainya. Suruh aja dia yang ngatur gitu, biar ngerasain gitu kan. Nah itu. Nah itu di kami tidak berlaku karena kita kalau beli itu ya di luar terus kita beli, ya memang saya yang bayar, tapi bukan terus apa-apa, uang yang di saya juga uang dia. Jadi kasarannya tuh semua uang yang di saya kan dikasih ke dia per tahun, per bulan. Jadi kalau saya nggak menghasilkan, saya tuh habis suatu saat. Artinya semua uang saya itu sebenarnya uang dia yang dipegang saya, kebalik tuh.
Oh ya, ada tips karena memang otak laki-laki itu kan logis ya. Jadi buat para istri biar suaminya nggak nanya uangnya dipakai buat apa, itu penting juga yang. Jadi istri kalau punya suami yang suka nanya-nanya gitu, dicatat. Tapi kita nggak pernah melakukan itu ya. Ya kita nggak pernah, tapi ada banyak yang di luaran sana. Jadi Pusing. Jadi dicatat tuh, ini dikasih misalnya uang 1 juta, ya dicatat tuh buat beli apa. Jadi ada data. Karena laki-laki tuh otaknya pakai otak data. Kalau dia cuma dibilang uangnya udah habis, itu nggak ada datanya, itu mereka meragukan. Kenapa kita nggak melakukan itu? Kayak kemarin kita ke Eropa kemarin tatit. Ya karena uangnya udah nggak ini ya, itu beda. Ini maksudnya kalau suaminya itu tipe yang nanya-nanya itu, yang nanya-nanya. Tapi dulu pun kita nggak melakukan itu loh. Makanya yang jadi jengkel kan di situ, ya kan? Yang jadi jengkel kan itu. Enggak, aku pun juga nggak kepikir melakukan itu. Tapi biasanya karena dulu aku juga nggak ngerti. Oh ya. Kalau dulu saya ngerti, oh tipe cowok itu butuh data gitu ya. Itu kan saya catat itu. Misalnya buat beli beras, buat beli ini, buat beli itu. Oh ternyata 1 juta itu kurang. Itu suami kita baru akan Jadi nggak nanya-nanya 1 juta kok udah habis, itu nggak nanya-nanya gitu. Iya. Itu untuk suami yang mungkin akan bikin kita mangkel gara-gara itu ya. Nah sayangnya dulu saya nggak ngerti, jadi ya udah mangkel aja isinya gitu. Terus kenapa kamu nggak cemburuan? Padahal kan aku kalau habis training tuh banyak cewek-cewek cantik ngajak foto. Ya, mungkin juga ada cewek-cewek cantik yang WA. Aku dulu tuh pergi-pergi terus. Kamu nggak tahu aku ngapain. Kenapa kamu nggak kepikiran aku ngapa-ngapain gitu? Ya mungkin karena aku positif ya. Bukan, jadi saya bukan cemburu ke orang lain. Ya, misalnya ada cewek cantik gitu ya. Yang namanya trainer kan memang ini di situ ya, banyak murid-muridnya yang cantik-cantik gitu ya. Tetapi yang justru saya bikin cemburu dalam artian yang menyakiti gitu ya. Ketika saya justru tidak mencintai saya gitu. Ketika saya tidak memberikan perhatian, ya mengabaikan saya, itu yang justru lebih sakit hati ketimbang ada foto bersama dengan perempuan-perempuan gitu ya. Akhirnya itu jadi perbandingan. Oh, ternyata dia lebih suka yang cantik ya, yang lebih cantik misalnya kayak gitu ya. Nah, dulu memang ada sakit hatinya di situ, bukan karena ada cewek-cewek gitu, bukan, tapi karena saya mengabaikan saya. Jadi itu yang bikin saya jadi mudah marah, emosi dan sebagainya itu di situ. Tetapi ketika akhirnya Mas Arief itu sudah bisa mengekspresikan cintanya sesuai dengan bahasa cinta saya, akhirnya kan saya nggak pernah begitu lagi kan? Iya. Ya sebenarnya kalau ditanya apakah kesempatan saya untuk macam-macam itu ada, banyak sekali. Sangat-sangat banyak, apalagi dulu ya. Sangat-sangat banyak karena ya kalian lihat sendiri di FB terutama tuh ada memori itu 20 peserta, 30 peserta itu 100% bisa perempuan semua itu isinya. Dan ya banyak yang nggak jelek di situ gitu. Nah itu kalau mau macam-macam kan bisa aja gitu loh. Kalau apalagi orang-orang itu juga bisa jadi punya respect ke saya. Dan banyak kasus kayak gitu. Nah saya tidak mau mengatakan saya tuh setia gitu, enggak. Itu tadi, saya tuh orang yang aversif itu tadi. Jadi gampangannya gini di kepala saya, aku udah bangun karir sesusah ini. Orang itu kenapa mau belajar sama saya itu karena saya punya nama baik. Itu kalau saya terus melakukan hal-hal kayak gitu, dijamin bakal miskin lagi saya itu. Itu udah takut banget. Jadi bahkan saya nggak pernah kepikir bahwa tentang kesetiaan, nggak pernah berpikir tentang, bahkan belum sampai menggunakan kartu as dosa lan neraka, enggak. Nih gue kalau kayak gini miskin nih gitu loh. Jadi saking hati-hatinya saya. Bahkan ada beberapa alumni yang Mas Arief, ya alumni yang cantik jelas ya. Kalau nggak cantik nggak ada masalah. Yuk aku pengen konsul ini di kafe gitu loh. Ya sebenarnya kan nggak masalah juga kan. Sebenarnya kan cuma konsul aja. Cuman pertama otak saya itu nanti kalau misalkan setelah konsul tiba-tiba terus jadi belok gimana nih? Ya kan kita nggak tahu, takut tuh. Yang kedua, kalau tiba-tiba ada netizen yang motret saya terus beredar saya selingkuh, itu nanti gimana ya? Jadi saya tuh lebih ke situ, ke kalkulatif. Jadi kalau beberapa teman saya bilang saya tuh sangat-sangat penakut ya, sehingga akhirnya ya nggak nakal gitu loh. Jadi sebenarnya saya nggak mengatakan apakah nggak ada dorongan, nggak ada, enggak.
mungkin ada ya. Tapi takutnya itu bikin, kalau kasarannya gini, sudah terangsang, inget miskin, hilang gitu loh. Ibaratnya kasarannya gitu. Itu yang sampai hari ini tuh ada di kepala saya. Tapi ya saya akan berusaha untuk tetap begitu terus, karena Anda mau jadi subscribe channel saya juga karena saya dicontoh itunya kan. Nah ini PR-nya buat para laki-laki di luar sana itu, bisa dicontoh. Tapi kalau orangnya nggak punya aversif nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau orang itu nggak punya kalkulasi kayak saya, ya kayak gini aja. Ibaratnya, oke, kan Mas Ari bisa tuh ke tempat lokalisasi, kan ada yang private jajan gitu. Kalkulasinya udah bukan itu lagi. Nanti kalau kena penyakit gimana? Itu tuh terlalu rumit saya itu. Terlalu rumit. Saya dulu waktu mau vaksin aja tuh saya pelajari vaksin itu. Vaksin ini gimana, Moderna gimana. Itu lama banget memutuskan vaksin. Jadi akhirnya nggak selera. Mending nggak usah lah gitu. Jadi itu sih sebenarnya mungkin yang sejauh ini menyelamatkan saya dari hal-hal gitu. Tapi saya nggak boleh lengah juga, karena manusia mungkin setannya nanti akan lebih profesional kan. Jadi itulah juga sebab saya itu sangat nggak terlalu suka ketemu orang, karena bener nggak? Awalnya apapun itu, utang piutang, masalah, perselisihan, salah paham, sampai perselingkuhan itu awalnya adalah ketemu orang. Nah, makanya saya nggak terlalu suka ketemu orang. Padahal kamu suka ketemu orang. Tapi dia sekarang ngerti kenapa dia juga akhirnya kalau nggak penting-penting nggak pernah mau ketemu orang ya. Benar nggak sih? Ya bukan nggak mau, lebih prioritas. Ada prioritas yang lebih penting dibandingkan mungkin ketemu yang nggak bermanfaat kayak gitulah. Karena lama-lama tuh kalau ketemu terus akhirnya nyaman itu repot banget. Jadi ya contoh paling gampang misalnya pernah waktu di suatu training ada suami istri, istrinya tuh ngefans banget sama saya. Bayangin baru ketemu Pak Arif gitu pegang kayak gini. Saya buatin bisa orang sampai menggilai orang tuh kayak gitu ya. Saya langsung nggak enak banget kan ke suaminya. Mas ini gimana? Untungnya suaminya udah paham. Nggak apa-apa Pak, dia memang tergila-gila sama Bapak. Nah tapi kayak gitu tuh kan sebetulnya kalau aku nakal bisa dimanfaatkan tuh. Kesempatan-kesempatan kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi saya masih sepakat satu hal, menikah itu nggak gampang. Terlepas kamu nggak setuju ya, bagi aku menikah itu nggak gampang. Ya setelah akhirnya saya mengalami sendiri pernikahan itu ya memang nggak mudah. Makanya aku tidak pernah Tapi bukan berarti memprovokasi yang masih single jadi takut nikah, bukan ya? Iya, juga tidak memprovokasi orang untuk segera nikah loh. Iya, sama lah dua-duanya. Kita harus tahu benar bahwa menikah itu adalah keputusan yang mengandung kewajiban dan konsekuensi. Nggak gampang. Dan kalau memang mau mengambil konsekuensi itu ya, ayo, karena di dalam pernikahan itu juga ada pembelajaran yang tidak bisa diambil di luar pernikahan gitu. Jadi meskipun sulit, hikmahnya juga besar gitu. Iya. Jadi kamu takut aku poligami ya? Kan sudah dijawab sendiri tadi kan sama Mas Arif, nggak mungkin akan melakukan hal-hal yang dia sendiri akan menjatuhkan nama Kalau baiknya. kamu yang bahkan yang nyariin istri kedua buat aku gitu. Kira-kira menurut aku orang kayak aku bakalan mau nggak? Ya akunya sendiri nggak mau. Jadi gini, Cuma aku sudah merasa aman karena Mas Haris sudah memiliki belief yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu. Jadi aku sudah nggak khawatir gitu. Jadi saya tuh orang yang bahkan tuh nggak mau berurusan dengan keluarga. Keluarga maksudnya sampai jauh-jauh loh. Jadi gampangnya gini, membayangkan punya istri dua itu mungkin menarik. Tapi membayangkan punya dua mertua itu tidak semenarik itu. Coba kalau Anda pengen mau mikir ya. Dan membayangkan punya ipar lebih dari 4, itu nggak semenarik itu kan. Ingat loh, karena nanti bisa jadi ipar itu pinjem duit lah, itu panjang itu loh. Nah, jadi menikah itu buat saya itu artinya aku akan berhubungan dengan network yang sangat besar, yang orang ini pasti ada yang bangsat. Nah, ini itu di kepala saya ruwet banget. Jadi saya tuh beberapa teman yang asik ya kalau punya istri dua. Saya kadang dalam tanda kutip, kok bisa ya dia punya pemikiran sesimpel itu?
Nah, jadi ibaratnya tuh saya tuh ruwet banget. Saya nggak mengatakan terus terus awas loh Mas Arif kemakan omongannya sendiri gitu loh. Per saat ini tuh kepala saya tuh rumit banget ya. Menikah itu rumit loh. Satu aja tuh pusing. Saya tuh suka nge-game. Tanya istri saya. Kalau saya lagi nge-game, ingat bedanya gini. Kalau dulu saya tuh melakukan semau saya. Kalau sekarang bukan sekarang sih, udah lama. Yang aku mau nge-game dulu. Kalau dia bilang, aku mau peluk-peluk dulu ya, saya nggak jadi. Iya bener nggak gitu. Yang aku mau nge-game dulu. Nah, aku nge-game. Ada komunikasinya Iya. gitu. Kalau dulu kan ya Bodo amat. terserah. Nah, pas nge-game pun mungkin ketika udah 2 jam pause, aku nyari dia ke kamar. Kadang meluk dia gitu. Jadi, kalau dulu bodo amat. Nah, saya tuh dengan jeda-jeda kayak gitu nge-game, itu bisa dari pagi sampai malam tuh bisa. Jarang ada istri kayak dia yang memberi ruang kayak saya kayak gitu. Nah, ibaratnya gampangnya lagi. Saya kalau ganti wanita lain bukan dengan dia, atau punya istri lagi, belum tentu loh bisa nerima orang model kayak gini. Jadi kalkulasinya saya tuh terlalu banyak. Itu yang membuat saya akhirnya jadi kayak gini. Tapi kayak gini inilah yang dia syukuri. Ya, betul sekali. Jadi ini nggak usah diubah kan? Karena gini, dulu dia tuh kesel banget dengan cara berpikir saya yang terlalu rumit, terlalu ruwet, terlalu apa-apa dipikir resikonya. Ternyata untuk beberapa hal itu menguntungkan kan. Karena kadang suami yang itu didambakan istri itu pulang kerja langsung pulang ke rumah, nggak pernah kongko, ya. Kasih uang yang cukup, ya kan sudah ada semuanya. Mau minta apa lagi? Saya nggak suka kongko. Jadi saya tuh kurang suka kongko-kongko. Jadi saya tuh kadang ngapain ya orang ke Starbucks? Bukan saya nyerang Anda yang suka kongko. Ngapain ya orang di Starbucks berlama-lama ngobrol ngalur gitu nggak jelas itu. Saya ngapain tuh bukan terus mengatakan itu nggak ada gunanya. Karena saya lebih menikmati itu ya di kamar. Ya karena mungkin mereka extrovert ya, butuh orang lain untuk ngajak diskusi, tapi gini loh, tukar pikiran. Yang aku rasakan ya. adalah semakin kita tuh sudah merasa nyaman dengan pasangan kita, itu kayak nggak butuh orang lain. Jadi ngapain aku harus kongko dengan teman, sementara aku bisa kongko dengan istriku gitu loh. Nah artinya kan kalau kita masih butuh orang lain, sebenarnya dia merasa ada yang kurang dari yang nggak bisa digenapin istrinya ini. Itu jadi aku juga mikirnya gitu, ngapain lagi ya? Jadi teman saya sangat sedikit. Orang yang ke rumah saya ini sedikit sekali. Jadi Anda belum tentu bisa izinkan ke rumah, walaupun sedekat apapun. Nah, tapi istri saya ya beda dengan saya sih. Iya. Kalau saya sih, istri saya, dia tuh jarang punya teman cowok sih ya soalnya. Dia tuh jarang punya teman cowok. Nggak punya malah. Nggak punya. Jadi ruang untuk cemburu nggak ada. Cuman kalau mau Anda tahu ya, saya itu lebih insecure dengan orang yang lebih kaya daripada orang yang lebih ganteng. Jadi kalau misalkan nih saya bersaing sama dia dulu, lalu saingan saya itu lebih cakep gitu, saya nggak takut. Tapi kalau orang itu lebih kaya, itu saya inferior. Nah, jadi buat saya tuh cowok itu harus punya bukan cuma modal muka. Jadi ibaratnya tuh, kalau di checklist tuh, Arif RH tuh mukanya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Otaknya lumayan lah, gitu ya. Kemampuan dia ngomong di depan oke lah. Ya, dia komputer oke lah. Dia bisa nyanyi lah, dia bisa main musik lah. Dia lumayan bisa bahasa Inggris lah. Dia bisa nyetir mobil lah. Jadi semakin banyak checklistnya, self love-nya tinggi, bener nggak sih? Iya. Jadi orang yang checklistnya sedikit, gue cuman ganteng, itu bisa minderan loh. Bener Ya, nggak? sama dengan orang cewek cantik juga. Cewek banyak cantik yang ada yang minderan, beneran, serius. Cewek cantik yang bahkan nggak berani posting mukanya. Karena dia masih merasa lihat yang lebih cantik kan. Nah jadi gitu. Apa lagi yang mau dibahas? Sebenarnya banyak ya tentang rumah tangga, tapi mungkin ini udah terlalu panjang, mungkin sudahi dulu, nanti kita bisa tag ulang untuk tema Ya lain. ini gitu aja dulu teman-teman, dan mengingatkan buat teman-teman yang mungkin ingin dapat materi dengan harga sangat murah, cuman 200.000 bahkan diskon 25% ini untuk ikut komunitas Permata Hati khusus perempuan. Anda tonton video sebelum ini.
itu pendaftarannya dibuka per tahun sekali. Jadi ini video yang kemarin itu diupload itu masih ada waktu sebulanan untuk mendaftar. Ya pengalaman kami ini nanti mungkin dituangkan istri saya di situ, di materi-materi itu. Gitu. Betul, iya. Dan sebenarnya diskusi kayak gini tuh penting sekali ya untuk pasangan, karena justru 90% masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga itu masalah suami istri. Nah, kamu perhatikan nggak? Obrolan kita itu ngobrolin semesta, kadang ngobrolin konsep diri. Habis makan tuh kita bisa 3 jam. Ngobrolin Tuhan. Ngobrolin Tuhan loh. Ngobrolin atom. Atom, ya, ngobrolin itu. Dari atom sampai ke alam semesta, ya kita obrolin sampai percintaan, semuanya. sampai bahkan dia nanya dulu mantanmu gimana, istri saya gitu loh. Jadi dia nggak cemburuan. Jadi ya aku ceritain mantanku gini. Aku begini itu. Jadi dia udah open. Nah, pernah nggak masih ingat kita ngomongin tentang apa tuh Anunnaki ya di Jordan. Alien. Di Jordan. Kita lagi sarapan, terus kita tuh ngobrolin tentang kejayaan masa lalu Anunnaki lah, Atlantis. Obrolan kita sambil sarapan gitu. Di belakang tuh ada peserta tur lain gitu. Jadi waktu itu kita ke Mesir, Jordan, sama ke Palestina. Dia ketawa tapi bukan ngeledek ya. Gila ini suami istri obrolannya berat katanya. Masih ingat ya? Iya. Nah, gini, kami tuh obrolannya Pak Sutri begitu. Ya obrolan mesum juga ada, ya tapi nggak dibahas di sini. Tapi kebanyakan rumah tangga di luar sana, tahu nggak apa yang diobrolin kira-kira? Kebanyakan. Ya mungkin gimana pendidikan, biaya anak, Iya, biaya buat anak, makan, biaya listrik ini cicilan, gimana? Cicilan, gitu ya. akhirnya pusing, akhirnya bertengkar. Jadi makanya selama obrolan kalian dalam rumah tangga obrolannya tuh nggak ngobrolin spiritual, kalau yang diobrolin jadi hanya obrolin tentang kewajiban. kewajiban. Tidak jadi sahabat. Iya, ini enak mas bayar sayur ini besok untuk listrik itu ya domain beli popok. Jadi kewajiban suami istri aja. Kalau yang kita obrolin kan karena kita udah bisa jadi sahabat tuh. Oh ternyata kita tuh senang dengan dunia. Tapi nanti ada yang komen. Ya. Tapi bisa jadi ada yang komen. Ya kalau kami duitnya cukup, ya bisa ngomongin kayak gitu, belum tentu loh. Serius. Belum tentu ternyata. Ya silahkan ditentukan dengan temanya keluarga masing-masing gitu ya. Nggak harus kayak kita gitu. Enggak, kenapa belum tentunya tau nggak? Kenapa? Emang kamu nyambung dengan aku ngobrol gitu kenapa? Ya karena aku suka belajar. Iya kamu suka belajar. Bayangin suami yang ngobrol sama wanita yang goblok gitu loh. Diajak ngomong Atlantis nggak mudeng, diajak ngomongin nggak mudeng. Akhirnya dia cuman, uslah mas bahas ora penting piye lo, gentengin lo, gitu. Jadi makanya saya bilang, Anda boleh tanya, buktikan beberapa alumni saya yang apa namanya, yang nanya Pak, saya mau nyari calon pasangan. Kira-kira syarat apa Pak yang kira-kira menurut Pak Arif untuk kriteria seleksi? Kamu pasti pernah dengar. Kriteria lain pasti kamu pernah dengar dari agama dan sebagainya. Dari Arif Herhawi cuma satu, jangan cari calon yang goblok. Anda yang wanita pun jangan cari pria goblok. Serius, ngeselin. Terus pertanyaan, definisi pria goblok, wanita goblok itu apa? Nggak mau belajar. Berhenti belajar. Istri Anda nih coba, nih yang buku bagus, kitab ilmu vibrasi, bodoh, nggak ada waktu. Nyuci, masak, nah itu goblok. Serius. Gobloknya tuh bukan karena otaknya tuh tumpul, dia nggak mau lagi belajar. Semua orang kalau berhenti belajar jadi goblok, bener nggak? Iya. Misalnya gini, aku nih nggak mau update kekinian, goblok lah aku. Iya. Aku nggak update dengan apa berita terkini, update tentang algoritma, update itu goblok jadinya. Goblok tuh artinya nggak relevan, gitu. Ada lagi? Ya, udah cukup dulu. Mungkin itu dulu, nggak ada tema yang jelas. Intinya ini debut ya istilahnya. Pertama kali bikin konten bareng. Cuma ternyata preparasinya agak ribet juga ya. Harus gini, nyiapin ini softbox, ini lighting. Jadi kita mungkin punya ide yang paling simpel adalah nanti selalu bawa mic, ya, mic yang proper kayak gini. Terus nanti di parkiran, syutingnya dalam mobil gitu kan, nggak terlalu banyak effort itu. Ikut, karena dia yang preparationnya lebih baik daripada saya. Jadi nanti video ini nanti akan diupload di 2 channel ya. Di sini sama channel istri saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru nemu saya di YouTube, saya aktif di Facebook. Ada Facebook personal saya itu Arif Rahutomo, dalam kurung Arif RH Vibrasi.
atau page saya, page Facebook itu Arif RH Page. Ya. Nah, kemudian IG saya Arif_RH_vibrasi. Saya juga aktif banget sekarang, sekitar mulai tanggal 21 November kemarin saya mulai betul-betul aktif sekali ya. Kemudian di TikTok saya punya arif.rh.vibrasi. Itu untuk barangkali teman-teman kita bisa terhubung di sosial media. Kalau nomor WA saya pasti diinfokan di deskripsi nanti. Sama nomor WA-nya dia barangkali mau daftar apa atau mau ikut coaching nanti ada juga di deskripsi. Kalau kamu apa itu Facebooknya? YouTube-nya Zakiah Darojah. YouTube-nya dia Zakiah Darojah ya. Website zakiahdarojah.com. Oh iya, kalau saya ikhlaspasrah.com. Facebook Zakiah Darojah, TikTok Coach Zakiah Darojah, Instagram zakiahdarojah.id. Ya. Oke, gitu teman-teman semua. Mohon maaf kalau mudah-mudahan bermanfaat obrolan yang nggak jelas ini. Nggak terkonsep sih. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dibutuhkan Anda dapatkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kata-kata kami berdua. Saya Arif RH. Zakiah. Saya pamit dulu. Kami pamit dulu. Sampai ketemu lagi di konten nggak tahu kapan yang berdua gini. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.